Banyak disebut dulunya pegawai-pegawai yang nggak ngizinin kapal Titan buat mulai beroperasi itu justru malah dipecat-pecatin sama dia. We run the whole thing with this game controller. Ngalamin apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngalamin delakan. Delakan ya, bukan ledakan, delakan. Ini lagi rame ya beberapa hari terakhir, terutama di luar nih. Di kita nggak tahu kenapa awalnya tuh nggak seramai itu. Ketutup sama kasus chat lewat Gojek mungkin ya. Mungkin. Makanya gue sempet ragu tuh, bahas nggak ya, bahas nggak ya? Sampai akhirnya gue bikin polling di IG kan, nanya perlu nggak bahas ini. Terus gue dapet deh nih DM ini. Mantap, aku cinta tekanan investor. Jadi ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas tragedi kapal selam Ocean Gate Titan yang lagi wisata ngelihat bangkai kapal Titanic. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Terus kenapa ada pro kontra juga di sini? Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas tragedinya, gue mau bahas dulu nih dikit soal si kapal selam Titan punya perusahaan Ocean Gate ini. Sama program tur wisata unik mereka yang nawarin tur ngeliat bangkai kapal Titanic di dasar laut. Jadi kalau menurut The Guardian, Titan ini sebenarnya adalah kendaraan selam yang difungsiin buat riset dan survei ke lautan. Bukan buat tur, bukan buat ngangkut turis. Dan secara ukuran kapal selam Titan ini tuh termasuk kecil, apalagi kalau dibandingin sama kapal selam militer. Panjang keseluruhan dia tuh cuma 6,7 meter, dan di dalamnya cuma ada ruang buat 5 orang. Satu buat pilot, sisanya buat penumpang. Ya ini lihat aja nih ilustrasinya nih, berasa sempitnya kan. Terus kapal selam Titan ini tuh bergeraknya pakai 4 mesin pendorong bertenaga listrik. Dan dikontrol sama si pilotnya pakai joystick. Iya, cuma pakai stick kayak stick PS atau stick Xbox gitu buat nyetirnya. Jadi pas nyetir kapalnya mungkin berasa kayak main game simulasi gitu kali ya. Terus juga Titan ini tuh emang didesain buat bisa nyelam sampai kedalaman kurang lebih 4000 meter di bawah permukaan laut. Biar bisa dipakai buat ngamatin dasar Samudra Atlantik di sekitar bangkai kapal Titanic. Dan bangkai kapal Titanic sendiri kan tenggelamnya tuh di kedalaman sekitar 3.600 meter di bawah permukaan laut ya. Terus tadi kapal selamnya bisa nyelam sampai 4.000 meter di bawah permukaan laut. Jadi ya harusnya masih aman ini nyelam ke Titanic ini. Jadi secara spesifikasi, Titan ini tuh harusnya mampu nyelam sampai ke dasar samudra. Dia ini harusnya mampu nyelam sampai ke lokasi bangkai Titanic berada. We only have one button, that's it. It should be like an elevator. I couldn't help noticing how many pieces of this sub seemed improvised. We can use these off-the-shelf components. I got these from Camper World. We run the whole thing with this game controller. Terus walaupun ukurannya relatif kecil, tapi cadangan oksigen di dalam kapal ini tuh cukup banyak loh. Dengan total 5 orang di dalamnya, cadangan oksigen di kapal selam ini tuh bisa dipakai sampai 96 jam. Atau sekitar 4 hari. Terus juga karena kapal selam Titan ini tuh fungsinya buat riset, buat survei bawah air, khususnya buat penelitian sekitar bangkai kapal Titanic, makanya kapal selam ini jadi punya banyak banget fasilitas penunjang riset. Kayak kamera, lampu sorot, sampai scanner. Keren juga ya. Terus selain itu, yang bikin kapal selam ini unik juga adalah viewportnya. Viewport tuh semacam jendela buat ngelihat keluar gitu. Kenapa viewportnya unik? Soalnya viewportnya kapal Titan ini jadi yang terbesar dibanding kapal selam sejenis lainnya. Terus juga buat keperluan komunikasinya, Titan tuh manfaatin teknologi satelit dari Starlink yang emang bisa dimanfaatin buat jaringan internet di tempat-tempat terpencil. Termasuk ya di tengah samudra begini. Jadi ya intinya kalau ngomongin standar keamanan kapal Titan ini, harusnya ya bisa dibilang udah diperhitungkan semua lah sama si Ocean Gate. Harusnya udah aman ini. Harusnya. Dan emang selain fungsinya yang buat riset, Ocean Gate juga manfaatin kapal Titan buat tur wisata dengan pengalaman unik dan super eksklusif. Ya gimana nggak unik sama eksklusif coba? Yang jadi destinasi utamanya tuh bangkai kapal Titanic loh. Bangkai kapal legendaris yang tenggelam di kedalaman hampir 4.000 meter. Dan kalau ngelihat jumlah orang yang bisa masuk di kapalnya tadi kan, yang cuma muat 5 orang itu tuh biasanya diisi sama 1 pilot, terus 2 lainnya tuh biasa ilmuwan sama arkeolog buat ngejelasin soal si Titanic-nya. Atau bisa juga kadang sama ahli kelautan yang bakal nyeritain soal kehidupan di bawah laut. Ya, jadi intinya dari 5 orang penumpang, biasanya 3 orang tuh kru lah. Baru tuh 2 orang sisanya turis. Biasanya gitu. Tapi kalau lu nggak mau ada ahlinya juga bisa. Kalau lu mau sama pilot doang, sisanya geng-geng lu doang, itu juga bisa. Biar muat 4 turisnya, begitu juga boleh tuh. Dan karena tur ini tuh eksklusif banget, harganya juga jadinya ya nggak bisa dijangkau sembarang orang nih. Kalau menurut The Washington Post, buat ikutan tur ngeliat bangkai Titanic ini, 1 orangnya tuh harus ngebayar sampai 250 US dollar. Mending ternak lele nggak sih?
Dan sebenarnya wisata bawah laut pakai kapal selam gini tuh bukan hal yang baru ya. Udah ada banyak banget perusahaan pariwisata yang ngejual pengalaman nyelam ke dalam lautan gini. Bedanya, wisata bawah laut yang standar biasanya mereka tuh pakai kapal selam ukuran lebih besar gitu. Yang bisa muat 20-60-an orang gitu. Dan kemampuan nyelamnya juga cuma beberapa puluh meter aja. Nggak nyampe 4.000 meter, nggak nyampe dasar laut kayak si Titan ini. Makanya masih menurut The Washington Post, dibilang ekspedisi ke bangkai kapal Titanic yang digagas sama Ocean Gate ini, itu tuh udah ngelebihin paket wisata biasa. Jadi pengalaman yang dicari di sini tuh udah bukan buat kegiatan wisata lagi, udah lebih ke arah petualangan ini. Udah lebih ke arah eksplorasi menuju tempat-tempat yang sulit dijamah manusia. Ada adrenalin-adrenalinnya jadi, walaupun di dalam kapalnya tuh kita cuma duduk doang. Dan dengan harganya tadi, pastinya yang bisa ikutan wisata ini tuh cuma orang-orang tertentu aja ya. Kayak misalnya Hamish Harding, salah satu penumpang Titan yang hilang kemarin, yang merupakan pebisnis kaya raya dari Inggris. Hamish Harding ini, sebelum dia ikutan ekspedisi ke bangkai kapal Titanic, dia tuh sebelumnya udah pernah ikutan wisata-wisata ekstrim lainnya. Kayak ke Kutub Selatan, ke Palung Mariana. Dan dia juga adalah salah satu orang yang udah ikut terbang keluar angkasa bareng Blue Origin. Jadi ya emang se-ekstrim itu udah level wisata doi. Kalau main ke kebun binatang gitu udah nggak ada rasanya kali itu buat dia tuh. You won't find bodies at Titanic. You won't find skeletons. The bones actually dissolve into solution very rapidly at that depth. What anybody who's explored the wreck finds is pairs of shoes. Nah itu tadi sedikit background tentang kapal Titan-nya. Sekarang kita bahas soal peristiwa hilangnya kapal Titan ini. Jadi sebelum dinyatakan hilang kontak, kapal selam Titan ini, dia ini direncanain buat melakukan ekspedisi penyelaman ke bangkai kapal Titanic di hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 kemarin. Di ekspedisi kali ini totalnya ada 4 orang turis nih yang ikutan. Ada Hamish Harding, pebisnis Inggris yang barusan kita bahas. Terus ada juga Paul Henry Narchole yang dijulukin Mr. Titanic. Karena dia ini adalah veteran Angkatan Laut Prancis sekaligus salah satu orang pertama yang berhasil mencapai bangkai Titanic sekitar 36 tahun lalu. Dan beliau nih seenggaknya udah ngunjungin bangkai Titanic sebanyak 35 kali. Makanya dijulukin Mr. Titanic nih. Terus yang ketiga ada Syahzada Daud, pebisnis sekaligus salah satu orang terkaya di Pakistan. Sama Sulaiman Daud, anaknya Syahzada Daud. Jadi ada anak dan bapak juga nih di kapal ini nih. Dan mungkin yang Mr. Titanic diajak ke tour ini bisa buat guide juga kali ya. Soalnya kan udah 35 kali kan beliau kesana kan. Dan selain 4 turis ini, di kapal itu ada juga Stockton Rush yang bertugas jadi pilot. Nah Stockton Rush ini, dia ini tuh adalah founder sekaligus CEO-nya Ocean Gate. Jadi ya diseterin sama yang punya proyeknya langsung ini, perjalanan ini, ekspedisi ini. This is not a tourist operation. We have a number of nautical archaeologists and deep sea marine biologists, as well as our own crew, that will go. There are 5 individuals can go on each dive. 3 of those are what we call mission specialists. Nah, walaupun penyelamannya itu direncanainnya di hari Minggu, tapi ekspedisinya sendiri bisa dibilang udah dimulai di hari Jumat, di tanggal 16 Juninya. Jadi waktu itu kapal induknya Titan, kapal Polar Prince, dia ini udah mulai berlayar dari pelabuhan St. John's, Newfoundland, Kanada. Buat mencapai ke titik di mana bangkai kapal Titanic ini berada. Jadi jadwal nyelamnya tuh emang hari Minggu, tapi udah mulai berangkatnya dari hari Jumat. Makanya turnya dibilangnya udah mulai dari hari Jumat tuh. Terus di hari Sabtunya, Hamish Harding tuh sempat bikin postingan di Facebook yang kurang lebih nginfoin kalau ekspedisi kali ini nih kemungkinan bakal jadi ekspedisi bangkai Titanic satu-satunya di tahun ini. Kenapa jadi yang satu-satunya tahun ini? Karena adanya faktor cuaca sama iklim yang lagi nggak bagus di sekitar Newfoundland. Jadi gara-gara ini ya makin eksklusif lah ini perjalanan mereka. Kemungkinan tahun ini yang berangkat mereka doang kan. Terus di hari Minggunya, jam 6 pagi waktu setempat, sebenarnya Titan tuh udah dijadwalin buat mulai nyelam menuju bangkai Titanic. Tapi ternyata ini harus diundur nih. Nah buat alasan kenapa diundurnya, ini gue udah nyari-nyari tapi belum ketemu nih alasannya kenapa. Kalau ada yang tahu mungkin boleh komen ya. Terus baru deh di jam setengah 10 pagi waktu setempat, kalau menurut laporan US Coast Guard, akhirnya kapal Titan ini memulai penyelaman ke bangkai kapal Titanic. Menurut The Guardian, kalau udah sampai, eksplorasi Titan ke bangkai Titanic ini tuh bakal makan waktu kurang lebih 2 jam. Dan Titan bakal balik ke permukaan lagi tuh di jam setengah 5 sore lah kira-kira. Ini berarti lama di jalannya ya, lama di naik turunnya nih.
Pas explore kapalnya cuma 2 jam doang loh. Dan pas mereka nyelam, awalnya baik-baik aja. Titan tuh selalu ngasih laporan ke Polar Prince. Titan selalu ngasih laporan ke kapal induknya setiap 15 menit sekali. Sampai akhirnya di jam 11.15, Polar Prince yang harusnya nerima sinyal dari Titan, ini mereka tuh nggak nangkap informasi apapun. Mulai mencurigakan lah di sini. Dan setelah selama 5,5 jam berusaha ngontak Titan, di jam dimana harusnya Titan udah sampai permukaan lagi, Polar Prince ini tetap gagal buat ngontak Titan. Dan akhirnya Titan dinyatakan hilang. Terus nggak lama habis itu, di jam 19.10, laporan soal kapal selam yang hilang ini pun akhirnya nyampe ke US Coast Guard. Dan langsunglah di situ, kru gabungan Coast Guard Amerika sama Kanada, ditambah angkatan laut sama udara dari kedua negara ini, mereka ini langsung dikirim buat nyari keberadaan Titan. Langsung rame tuh di situ tuh. Semuanya turun nyari Titan ini. Nah, pencarian Titan ini nih bisa dibilang susah banget. Soalnya kalau menurut US Coast Guard, area pencarian kapal selam ini tuh setara 2 kalinya luas Connecticut. Atau hampir setara Jawa Tengah. Ini, kebayangkan lu nyari kapal selam sekecil begini di area yang luasnya tuh se-Jawa Tengah. Belum lagi, kalau lu ingat, cadangan oksigen di kapal Titan tuh kan cuma bisa bertahan selama kurang lebih 4 hari ya. Dihitung dari awal penyelamannya. Jadi kalau nyelamnya mereka tuh di minggu pagi, di tanggal 18, itu berarti pasokan oksigennya tuh bakal habis di hari Kamis, di tanggal 22 pagi. Dengan asumsi kapalnya nggak hancur nih. Nah, kalau menurut Tempo, di hari Rabunya, pesawat milik Kanada tuh sempat nangkap suara di dekat lokasi yang diduga jadi tempat tenggelamnya Titan. Dan langsunglah pencariannya tuh diarahin ke sana semua. Tapi sayangnya, sampai batas waktu yang ditentukan, kapal selam Titan milik Ocean Gate ini gagal ditemuin. Meskipun udah banyak banget bantuan tambahan dari negara-negara lain juga. Sampai akhirnya di hari Kamis, di hari yang sama kayak deadline cadangan oksigen tadi, di sekitar jam 1 siang, US Coast Guard ngelaporin kalau mereka berhasil nemuin puing-puing di deket titik lokasi kapal Titan nih. Dan setelah dilakukan pengecekan, dikonfirmasi kalau puing-puing ini fix berasal dari kapal Titan. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. Kalau menurut konferensi pers yang digelar sama US Coast Guard di hari Kamis itu, disebut kalau Titan tuh diduga ngalamin implosion. Ngalamin implosi. Ngalamin apa ya bahasa Indonesianya ya? Ngalamin delakan. Delakan ya, bukan ledakan. Delakan. Delakan tuh apa? Simpelnya gini nih, kalau ledakan atau explosion, itu kan dia tuh meledaknya keluar ya. Buar, langsung nyebar keluar gitu. Nah, kalau delakan, itu tuh kebalikannya. Jadi, karena tekanan di dalam laut tuh gede banget, jadinya tekanan itu bikin si kapal selamnya tuh ketekan ke dalam gitu. Kayak kita lagi ngeremes kaleng gitu. Nah, itu yang namanya implosi. Itu yang namanya delakan. Jadi kalau ledakan keluar, kalau delakan tuh ke dalam. Dan dugaan implosi ini, dugaan delakan ini tuh sesuai sama temuan dari sistem pendeteksi akustik milik Angkatan Laut Amerika. Yang nyebut kalau beberapa jam setelah Titan hilang kontak, di dekat lokasi penemuan serpihan tadi tuh kedengeran ada suara aneh gitu. Yang diduga berasal dari implosi kapal selam Titan. Jadi kemungkinan besar Titan tuh udah ngalamin implosi sejak beberapa jam setelah dinyatakan hilang. Jadi kemungkinan besar mereka ini masih di jalan. Mereka belum nyampe tuh ke bangkai Titanic-nya. Tapi kapal selamnya udah keburu hancur. Aduh, ironis banget ya. Dan di konferensi pers yang sama, US Coast Guard juga nyatain kalau kelima orang yang ada di dalam Titan tuh jadi korban tewas. Aduh, gak kebayang gue ngalamin peristiwa kayak gini loh. Ih, ngeri banget ya. Ini gue udah nemu video ilustrasi delakannya nih. Dari keadaan utuh sampai keremesnya gitu tuh nggak nyampe sedetik loh. Saking kuatnya tekanan airnya tuh. Ngeri banget lah pokoknya lah. Nih lu lihat aja deh.
Dan ternyata peristiwa yang mirip-mirip gini tuh pernah hampir kejadian juga di tahun 2000. Kalau menurut Dr. Michael Keelan, salah satu jurnalis senior yang ikutan ekspedisi buat ngeliat bangkai kapal Titanic waktu itu, dia bilang pas udah deket di dasar lautnya, tiba-tiba aja ada arus yang kuat banget yang sampai bikin kapal selam yang dia naikin tuh nabrak baling-baling Titanic yang ukurannya pastinya jauh lebih besar. Ini kebayang deg-degannya ya waktu itu ya. Dan sama kayak kapal Titan sekarang, kapal selam yang waktu itu dinaikin juga sebelumnya udah diyakinin aman. Tapi ya tetap namanya kondisi di dasar laut kan nggak ada yang tahu bakal kayak gimana ya. Kejadian-kejadian kayak gini tuh tetap mungkin terjadi. Dan untungnya di kejadian yang tahun 2000 ini mereka tuh nggak ngalamin implosi loh. Dan dengan pasokan oksigen yang cuma nyisa buat 8 jam, kapal selam yang dinaikin sama Dr. Michael Keelan tadi berhasil balik ke permukaan dan semua penumpangnya selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebenarnya selain faktor alam, beberapa dugaan kelalaian teknis dari Ocean Gate selaku penyedia jasa wisata Titanic ini juga lagi diselidikin nih sekarang. Beberapa pihak menduga kalau kapal-kapal selam yang dipakai sama Ocean Gate, termasuk Titan ini, itu sebenarnya mereka tuh nggak layak buat melakukan penyelaman sampai ke dasar laut dengan tekanan air yang tinggi banget. Terus banyak juga yang nyorotnya tuh ke alat kendalinya, ke setirnya. Mereka pada bilang, masa tur mahal ke dasar laut, setirnya pakai stick PS? Banyak banget tuh yang bilang begitu. Tapi ya sampai gue bikin video ini, penyebab pastinya kenapa bisa sampai terjadi implosi itu masih diselidikin sama otoritas sana ya. Belum ada hasilnya nih penyelidikannya nih sampai gue bikin ini. Tapi kalau menurut lu sendiri kira-kira apa nih penyebabnya bisa sampai begitu? Padahal sebelumnya kapal Titan ini dipakai nyelam aman-aman aja loh. Kok yang ini bisa kecolongan begini? Silahkan komen. Tambahan, gue baru nemu nih, kalau dari analisis yang dibikin sama Daily Mail, disebut ada beberapa bagian dari kapal selam Titan ini yang berpotensi jadi penyebab terjadinya kecelakaan ini. Pertama disebut material kompositnya tuh emang basicnya udah secara fundamental cacat. Ditambah lagi CEO-nya Ocean Gate sendiri, Stockton Rush tadi, dia juga ngaku kalau dalam ngedesain kapal selam ini dia nih ngelanggar beberapa rules. Kayak tadi kan di awal ada dibilang kan banyak berimprovisasi kan dia di sini kan. Dan yang paling bahaya nih, sistem monitor keamanannya tuh baru akan ngedeteksi adanya masalah cuma beberapa milidetik sebelum terjadi implosi. Jadi gimana mau ngindarin musibah coba ini? Peringatannya aja nggak nyampe sedetik sebelum terjadi. Terus dari viewportnya yang ternyata berbahan akrilik, ini juga ternyata sertifikasinya tuh cuma bisa bertahan di kedalaman 4.300 kaki atau sekitar 1.300 meter. Dan bangkai kapal Titanic sendiri kan ada di kedalaman 3.800 sampai 4.000 meter kan. Jadi setengahnya aja nggak nyampe loh ini loh ketahanan akrilik viewportnya. Dan yang nggak habis pikir nih, Ocean Gate tuh ternyata nolak buat bayar lebih ke pabrik yang ngeproduksi akrilik viewport ini biar akrilik viewportnya ini memenuhi kriteria kedalaman yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya mereka tuh bisa bikin viewport yang tahan sampai di kedalaman 4.000 meter, tapi mereka nggak mau bayar buat itu. Jadinya mereka maksa tuh pakai viewport yang cuma tahan di kedalaman 1.300 meter. Jadi bosnya Ocean Gate ini emang cukup gegabah ya. Tambahan dikit, sebenarnya yang bikin kasus ini rame tuh bukan cuma gara-gara kapal Titan yang hilang ataupun upaya pencariannya aja. Enggak, ramenya nggak cuma gara-gara itu. Tapi juga karena banyak netizen yang malah nggak simpatik sama kejadian ini. Kok bisa? Jadi orang-orang nggak simpatik ini tuh ngerasa kalau otoritas keamanan baru mau kerja serius kalau yang tenggelam, kalau yang jadi korbannya tuh orang-orang kaya. Banyak banget tuh netizen-netizen yang ngebandingin nasib kapal selam Titan sama nasib kapal pengungsi-pengungsi yang sering banget jadi korban kapal tenggelam. Mereka ngerasa yang kapal pengungsi tuh korbannya jauh lebih banyak loh, tapi kok nggak pernah ditolong sama otoritas. Komentarnya tuh pada, sekalinya orang kaya aja misi penyelamatannya gede-gedean, tapi giliran orang-orang miskin malah dibiarin tenggelam. Bahkan nih ada juga komentar-komentar yang bilang kalau para korban ini, khususnya Stockton Rush, CEO-nya Ocean Gate tadi, yang jadi pilot tadi, dia tuh layak kena karma soalnya udah lalai buat ngejamin keamanan kendaraannya. Banyak disebut dulunya pegawai-pegawai yang nggak ngizinin kapal Titan buat mulai beroperasi itu justru malah dipecat-pecatin sama dia. Kacau juga sih kalau bener begini ya. Dan terakhir, banyak juga netizen yang komentarin bahkan ngehujat akun sosmed anak tirinya dari Hamish Harding. Ya tapi ini kayaknya emang pantas dihujat deh. Lu bayangin aja nih. Setelah sebelumnya dia nge-tweet minta doa buat keselamatan bokap tirinya, sejam kemudian kira-kira itu dia malah bikin tweet lagi yang isinya flirting ke cewek seksi gitu. Lu bayangin deh, bapak lu lagi hilang nih di laut nih, lu malah begini kelakuannya. Kacau anjir. Bahkan nih di tengah proses pencarian bokapnya yang berhari-hari itu, dia juga sempat datang ke acara konser musik gitu.
Jadi ya emang pantas sih ya kalau diamuk netizen ya. Oh ya, sama satu lagi deh, hampir nih gue lupa nih. Yang ini justru kasihan sih ini sih, yang ini nih. Ini baru aja gue baca di Sky News nih. Jadi menurut kakak perempuannya Sulaiman Daud, anaknya Syahzada Daud, yang dua-duanya nih jadi korban hilang di peristiwa ini juga. Menurut kakak perempuannya, sebenarnya Sulaiman tuh nggak mau berangkat. Dia tuh kayak udah ngerasa takut gitu. Ngapain sih nyelam-nyelam gitu? Gue takut ah. Sebenarnya dia ngerasa gitu. Tapi dia tetap berangkat buat ningkatin bonding sama bapaknya. Jadi Sulaiman Daud tuh mikirnya kayak, ya udahlah nggak apa-apa lah, gue paksain berangkat lah, walaupun aslinya gue takut. Demi menyambut hari ayah juga, biar makin akrab gue sama bokap gue, mikirnya gitu. Ternyata malah ketakutan dia terjadi ya. I'd like to be remembered as an innovator. I think it was General MacArthur said, "You're remembered for the rules you break." And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium. There's a rule you don't do that. Well, I did. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang tenggelamnya kapal selam Titan. Yang niatnya tuh mau tur di sekitar bangkai kapal Titanic. Mana isinya Crazy Rich semua itu ya. Gila. Kalau merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin dari video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.